Carilah ilmu ke ujung dunia hingga kalian mengetahui bahwa ilmu tersebut berguna bagi diri kalian dan bagi orang lain. Saya Daniel Jovan Suwandi, SMK Cahaya Sakti, jurusan Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada kalian semua tentang materi komputer akuntansi. Di sini saya mengambil materi komputer akuntansi yaitu card file, di mana dalam card file ini terdapat daftar-daftar customer dan supplier. Selain itu, kita juga akan memasukkan saldo awal piutang dan saldo awal utang dagang kita nih. Nah, sebelum memulai ke materinya, saya ingin memberitahu kepada kalian semua, menu yang saya gunakan di sini adalah menu Easy Setup Assistant karena saya sudah terbiasa menggunakan menu Easy Setup Assistant ini yang dimana dalam pengerjaannya saya hanya perlu satu kali dalam memasukkan semua data-data yang ada. Contoh nih, kita akan mengambil Easy Setup Assistant di bagian sales. Nah, di sini kita bisa mengisi layout yang kita inginkan, kita juga bisa mengisi detail penjualan kita bisa isi pajak yang kita pakai, dan juga kita juga bisa menambahkan nih, kayak contohnya seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan nama-nama customer yang ada di data perusahaan kita. Selanjutnya juga kita bisa ngisi saldo awal piutang dagang kita. Oke, langsung saja ke materinya. Di sini saya sudah memiliki akun-akun list dari PD Jaya Ban Motor. Nah, di sini saya sudah punya nama-nama akunnya dan juga ada banyak saldo-saldo akun tersebut. Nah, yang selanjutnya, kalau kita sudah membuat akun-akun list dan saldonya, kita langsung saja masuk ke bagian sales. Nah, di bagian sales ini kita bisa mengisi layout kita nih. Yang pertama, kita bisa lebih memilih item di sini karena ini banyak digunakan dalam komputer akuntansi. Nah, pada selling details ini, income account kita yang kita gunakan ini apa? Nah, di sini ada yang namanya sales revenue sebagai akun yang kita pakai dalam pendapatan kita. Oke, lanjut ke tax code. Tax code itu pajak yang kita gunakan nih. Nah, kita biasanya itu menggunakan PPN atau value added tax. Nah, seperti ini. Ternyata di sini saya belum memasukkan pajak yang saya inginkan. Kalian bisa ke list dan juga tax code. Nah, di sini ada value added tax yang dimana kalian bisa ubah menjadi PPN. Nah, di sini saya masih menggunakan 10% ya, karena di data perusahaan yang ada di buku saya itu masih menggunakan 10%. Nah, link account buat tax collected-nya di sini ada VAT out dan link account for tax paid-nya itu ada VAT in. Nah, kalau sudah di setting seperti ini, kita bisa lanjut lagi ke menu sales di sini. Sebenarnya saya sarankan untuk membuat tax code terlebih dahulu. Tapi tadi mungkin saya ada kesalahan dalam membuatnya, jadi lupa memasukkan pajak. Tapi tidak apa, di sini sekarang kita sudah setting dan sekarang sudah ada. Oke, yang selanjutnya itu ada payment information. Nah, di buku saya ini payment method yang digunakan itu berbasis cash. Nah, kalian bisa melihatnya itu di data perusahaan kalian sendiri. Setiap perusahaan pasti memiliki masing-masing perbedaan. Oke, jadi di sini kita bisa isi dengan kas. Nah, selanjutnya kita bisa melihat di sini payment is due-nya itu untuk daftar pelanggan kita itu mereka lebih banyak menggunakan termin 2/10 N/30. Jadi kita bisa di sini mengisi dengan in a given of days. Kita isi diskon days-nya karena 2/10 jadi itu 10 hari. Balance to days-nya N/30 jadi kita 30 hari. Dan discover early payment-nya 2%.
Oke, udah selesai. Yang selanjutnya di sini kita bisa mengisi saja dua account ini cash in back. Nah, selanjutnya itu ada customer cards, di mana kalian di sini bisa membuat baru daftar customer yang ada di perusahaan Anda. Contoh, seperti di sini saya ada di Kamotor. Nah, di Kamotor ini ada card ID-nya C001. Jangan lupa kalian juga lengkapi lah data-data customer kalian. Jalan Beringin nomor 19 Jakarta. Nah, di sini juga ada nomor teleponnya nih, tambahin aja. 021 867 2344. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di sini sharing detailsnya seperti ini. PPN, in a given of days-nya, dan juga sales revenue, payment details-nya, cash. Oke. Nah, kita buat lagi nih semua daftar customer yang ada di perusahaan kita. Nah, ini dia nih contoh enaknya kalau kita menggunakan Easy Tetap Assistant, dimana nantinya karena kita sudah setting detailsnya, jadi di sini sudah semua mengikuti yang sudah kita setting di awal tadi. Jadi kita hanya ingin mengecek saja nih apakah sudah benar atau tidak. Tapi untuk yang selanjutnya itu akan selalu sama seperti ini. Oke, kita buat lagi daftar customer-nya. Nah, di sini akan selalu sama lagi seperti tadi. Oke, yang selanjutnya itu di daftar customer perusahaan saya ada pelanggan tunai. Jadi kita buat lagi. Nah, bedanya di sini kalau pelanggan tunai kita nggak ada addressnya ya, karena dia langsung datang ke kita dan juga nggak ada nomor telepon ya, karena dia pembelian secara langsung. Nah, bedanya tuh ada di sini teman-teman. Kalau selling detailsnya pada pelanggan tunai, kadang kan kalau pelanggan tunai pasti dia beli langsung dong ke toko kita. Jadi payment is due-nya itu salah. Nggak ada in a given of days karena kita COD dong kalau pelanggan tunai. Nah, bedanya di situ aja teman-teman. Nah, kalau di sini daftar customer saya sudah lengkap, selanjutnya saya akan lanjut itu ke pengisian saldo piutang. Tentunya kita memiliki piutang dalam suatu periode akuntansi teman-teman. Nah, kalian bisa ditambahkan di Excel. Di sini yang punya piutang pertama itu ada di Kamoto, teman-teman. Nah, di sini kalian harus perhatiin termsnya udah benar atau belum sesuai ketentuan perusahaan kalian. Nah, untuk invoice sendiri kalian bisa isi nomor faktur yang ada di data perusahaan kalian. Untuk tanggalnya jangan lupa diganti karena kita sudah pakai periode 2018 dan juga tahunnya itu tahun September, bulan September maksud saya, dan tanggalnya kita sesuaikan.
4 September 2018. Nah, menurut saya kalian bisa isi memo ini dengan kalian tulis nih seperti ini. Saldo awal piutang dagang. Nah, untuk PT-nya sendiri kalian nggak boleh hapus nih. Tambahin sini Dika Motor. Nah, di sini teks code-nya kalau saldo awal piutang dagang itu tidak menggunakan PPN teman-teman. Jadi kalian bisa ganti dengan non teks. Nah, di sini ada saldo piutang dagang dari perusahaan Dika Motor yaitu 5.750.000. Oke, kalau udah benar, nah kalian bisa CTRL nih. Gunanya kalian bisa ngecek, oh akun yang digunakan sudah benar atau belum. Oke, kalau sudah benar, kita tinggal oke dan record. Selanjutnya juga ada yang kedua nih, Bengkel Jaya. Kalian bisa membuat ini sendiri sesuai dengan data perusahaan yang ada di buku kalian ya teman-teman. Nah, di sini invoice-nya itu FM 1709. Nah, ingat tanggalnya jangan lupa diganti ya teman-teman. 17 September 2018. Termsnya udah benar. Kita juga isi nih memonya seperti tadi. Saldo awal piutang dagang Bengkel Jaya. Ingat ya teman-teman, saldo awal piutang dagang nggak ada PPN ya. Nah, kita bisa lihat saldonya di data saldo piutang dagang kita 12.750.000. Nah, seperti ini. Kita cek lagi, sudah benar. Oke, dan record. Nah, kalian buat lagi sesuai data yang ada di perusahaan kalian ya. Lalu terus. Nah, akan terjadi seperti ini teman-teman kalau kalian sudah memasukkan semua saldo-saldo dari data perusahaan kalian tentang piutang dagang. Kalau kita sudah benar dan balance-nya sampai 0, kita akan muncul nih congratulations, yang dimana artinya kita sudah memasukkan saldo dengan benar sesuai dengan saldo awal akun yang tadi kita sudah buat teman-teman. Nah, kalau sudah benar kita bisa next dan sudah selesai. Ini kita bisa close. Yang selanjutnya itu ada file tentang purchase nih teman-teman. Kita langsung cepat saja karena depannya ini sama dengan saldo piutang tadi atau data-data customer kita. Nah, di sini kita pakai item buying detailsnya. Nah, expense account ini kita pakai itu dalam pembelian kita nih, kita sering pakainya apa nih? Kita bayar bebannya tentang apa nih? Nah, di sini ada ketentuan di mana free paid. Karena free paid kita gunakan setiap kita pembelian, kita akan membayarkan biaya angkutnya, teman-teman. Nah, untuk text code-nya sendiri di sini kita menggunakan PPN ya. Lalu juga untuk payment information-nya kita menggunakan, nah termin yang kita pakai itu ada di 3/10 and per 30. Jadi kita bisa ubah ini ke in a given of days, kita ganti diskon days-nya 10 hari
balance due days-nya N+30 yang 30 hari dan 3%. Oke, udah selesai. Kita masuk ke link account. Account for paying bills-nya tetap cash in bank ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa membuat daftar-daftar supplier kalian. Contohnya seperti yang pertama itu Bintang Gemilang. Kita create ID, ini S001. Kita tambahin alamannya juga biar lebih lengkap. Nah, di sini kita bisa melihat lagi nih, gimana kalau kita udah setting di bagian tadi payment detail segala macamnya. Di sini tentu aja kita sudah ke setting semua, expect account paid, PPN juga ada, dan juga in a given of days-nya sudah tersetting dengan baik teman-teman. Nah, kalau kita buat yang kedua, kita langsung saja cepat saja kita buatnya. Nah, kita bisa lihat di sini nih. Buat yang kedua aja kita sudah tersetting dengan sama dengan menggunakan easy setup assistant teman-teman. Nah, kita bisa lanjut lagi ke selanjutnya, yaitu di sini saldo awal utang dagang yang kita punya. Kita bisa add purchase di sini. Kita beli kemana nih? Yang pertama itu ada Bintang Gemilang. Termin yang kita gunakan udah benar. Lalu kita masukin di sini PO-nya itu nama faktur kita. FL 2709. Nah, untuk tanggalnya jangan lupa diganti pada tanggal 27. Nah, di sini kita juga sama nih kayak saldo awal piutang tadi. Kita tambahin saldo awal utang dagang Bintang Gemilang. Nah, kegunaannya di sini agak mempermudah kita kalau ingin mencari kesalahan-kesalahan yang kita buat nantinya. Oke, yang selanjutnya itu kita PPN-nya kita matiin dulu karena di sini nggak ada tambahan PPN. Kita isi dengan angka 14.500. Nah, oke, kita tinggal record. Kita tambahin yang satu lagi. Cahaya Sakti. Itu saya sudah benar. PO-nya itu C 29/09. Ini 29. Nah, ininya juga jangan lupa diganti. PPN-nya juga kita jangan lupa matiin. Lalu kita isi saldonya itu 5.500.000. Nah, tinggal kita record. Nah, kalau kita sudah memasukkan datanya dengan benar, tentu saja nanti akan keluar kalimat seperti ini, congratulations. Nah, dimana artinya itu sudah sesuai dengan saldo awal utang yang sudah kita buat di account list tadi. Oke, ini bisa kita close, ini bisa kita next, dan oke, segitu saja teman-teman materi yang saya sampaikan tentang card file. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalian semua bisa mendengarkan ini dengan baik dan bisa memahaminya dengan baik kalau kalian juga sambil mengerjakannya. Kita tidak bisa hanya mendengar logikanya saja atau teorinya saja, tapi kita juga harus praktik dalam komputer akuntansi ini. Sekian
penjelasan tentang materi komputer akuntansi ini. Semoga kalian bisa menontonnya dengan baik. Terima kasih.